baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya sudah memimpin doanya. Sama-sama. Baik, sebelumnya di sini apakah kalian sudah saling mengenal? Belum. Tapi ada yang sudah saya kenal sedikit. Oke, berarti ada yang sudah saling mengenal dan juga ada yang belum mengenal ya. Oke, kalau begitu alangkah baiknya nih kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalan akan dimulai dari ibu, lalu dilanjutkan dari sebelah kanan, dan seterusnya sampai perkenalan selesai. Nah, perkenalan nantinya dari nama dan kelas saja. Nggak usah cita-cita. Nggak usah deh. Jadi dari ibu dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Aulia Octaviani. Ibu lulusan dari Universitas Indah PGRI. Sekarang ibu mengajar dan menetap di Jakarta. Oke, sekarang dimulai dari sebelah kanan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua. Hai. Perkenalkan, saya Wilda Tridharma Nusantara. Saya kelas 11 IPA. Tempat tinggal saya di Pinangkan Mansion, Jakarta Timur. Terima kasih. Oke, selanjutnya Perkenalkan, nama saya Zahwa Rizka, biasa dipanggil Zahwa, kelas 11 IPS. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, biasa dipanggil Anissa, saya dari kelas 12 Bahasa Kami. Halo, Anissa. Perkenalkan, nama saya Singgi Natasha Melia, saya dari kelas 12 IPS 1. Halo, Oke, baik, perkenalan, nama saya Miranti Nurmailina, saya dari kelas IPS 3. Halo. Hai. Nanti perkenalkan, nama saya Sira Hayu dari kelas 11 IPA. Perkenalkan, nama aku Tina Putra, dari kelas 6. Halo Novi. Aku dari kelas 12 Bahasa. Kenalkan, aku Ayu Cahyadino, biasa dipanggil Ayu, dari kelas 11 IPS 2. Hai Ayu. Hai Cahya. Perkenalkan, nama aku Anissa Dwi Ramadhani, bisa dipanggil Anissa dari kelas 12 IPA 1. Halo. Anissa lagi sakit ya? Iya. Bahasa Indonesia. Halo, perkenalkan, nama saya Yara Mutiara Imani, biasa dipanggil Yara. Saya dari kelas 10 Bahasa Kami. Halo ya. Iya, di kelas Lilian ya? Iya, malu banget di sini. Nggak apa-apa. Yang jahat ini doang. Dia tapi baik sama aku kok. Oh iya. Oke, dikarenakan kalian semua sudah saling mengenal satu sama lain, maka kegiatan kita hari ini bisa kita mulai dengan baik ya. Insya Allah ya Bu. Oke, baik. Jadi pada hari ini kegiatan kita adalah layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik psikodrama yang bertujuan untuk mengantisipasi apabila masalah tersebut terjadi pada lingkungan sekitar. Nah, selain itu kita juga dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih, kira-kira tema yang akan kita bahas pada hari ini usulannya dari Ibu apa dari kalian? Dari Ibu Ibu. aja. Dari Ibu aja lah, lebih baik. Oke, jika dari Ibu, di sini Ibu punya dua pilihan nih. Yang pertama, temanya ada pengendalian emosi dan kurang percaya diri. Nah, kita vote aja nih, kalian mau yang pengendalian emosi atau kurangnya percaya diri? Baik, dimulai
Saya pengendalian emosi ya, Bu. Bahwa Kurang percaya diri. siapa lagi? Pengendalian emosi Bu. Kurang percaya diri Bu. Ini saya juga kurang percaya diri. Saya pengendalian emosi. Kalau saya pengendalian emosi. Saya pengendalian emosi. Anissa? Kalau saya juga pengendalian emosi. Saya juga pengendalian emosi aja deh. Baik, karena vote yang kita pilih ternyata banyak di pengendalian emosi ya. Nah, Iya. jadi tema kita hari ini yang akan kita bahas yaitu pengendalian emosi. Sekarang Ibu mau tanya, untuk yang memilih pengendalian emosi ini bisa jelaskan nggak alasannya memilih kenapa? Saya Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya sih penting banget ya Bu buat bahas soal pengendalian emosi ini, karena di dalam kehidupan kita kan sehari-hari pasti kita pernah mengalami hal yang tidak adil gitu sama diri kita, di lingkungan pun kayak gitu. Nah dari ketidakadilan itu tuh kita bisa ada rasa emosi kan Bu, marah dan sebagainya. Sedangkan apalagi kalau misalkan kita lagi di luar kan nggak mungkin ya Bu kita marah di lingkungan terbuka gitu. Maksudnya kalau saya kurang pantas aja sih Bu. Ya, benar. Selanjutnya, Saya Bu. oke. Menurut saya udah sama sih kayak Ayu juga kan. Karena penting banget Bu menahan emosi, karena saya pernah membaca ya kalau marah itu tuh bisa memicu serangan jantung, bahkan pada saat marah tuh dia tuh bisa menembak jauh cepat gitu. Iya. Jadi berpengaruh juga sama kesehatan emosi juga. Ya benar, kalau kita sering marah tuh ya, lebih mengarah ke jantung, jadi jantung kita itu nggak sehat, sering marah-marah jadi nggak baik ya. Oke, selanjutnya. Makanya sering darah tinggi. Iya benar Bang. Ya kalau versinya Anissa tadi lebih ke arah artikel yang dibaca ya. Kalau saya lebih waktu di saat saya sholat Jumat itu saya pernah dengar dari imam yang saat itu lagi berkhutbah, dimana kalau kita dalam Al-Quran itu kalau kita sering marah-marah itu akan menahan lebih baik tuh kita menahan amarah karena lebih baik dibandingkan kita mengutarakan marah kita gitu. Karena memang amarah itu kan sifatnya dari setan ya Bu, kalau kata bisikan setan gitu, makanya kita harus bisa kendaliin emosional kita. Jadi lebih baik kita menahan amarah daripada mengeluarkan amarah kita. Iya gitu. Jadi kita harus bisa nahan. Oke, benar. Selanjutnya, Kalau saya setuju sama semuanya, kita bisa menandakan karena kita itu kan masih remaja ya, masih sulit untuk melihat dampak apa sih yang didapat dari kurangnya pengendalian emosi itu. Mungkin saja hal yang dulu bisa terjadi pada kita. Jadi saya rasa kita itu harus memiliki sedikit pengalaman bagaimana cara mengendalikan. oke selanjutnya. Kalau saya sih kurang lebih udah setuju semua Bu sama pendapat teman-teman tadi. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya juga Bu, kebetulan saya sudah disampaikan juga sama teman-teman, dan ini juga sempat terjadi Bu sama saya, karena tugas kelompok kadang di kelompok saya itu hanya saya yang mengerjakan tugasnya Bu, padahal kan itu menurut saya nggak adil banget ya Bu ya. Sudah jelas-jelas namanya tugas kelompok, harusnya kita kerja barengan Bu supaya dapat nilai. Itu kalau saya mau jelasin. Ada lagi yang ingin menambahkan? Nggak ada? Oke, baik. Mungkin pengalaman yang sering terjadi itu dari penjelasan Anissa ya, hampir dari seluruh murid tuh pasti sering kayak gitu. Iya betul, sering terjadi kan. Dari kelompok Iya, yang jarang kerjain, jarang ngerjain tugas. Kan teman-teman tuh jadi kayak emosi banget, "Ih, kenapa sih nggak ngerjain tugas?" Ada tuh Ada, Bu. begitu Bu. Iya. Ada. Banyak. Ternyata banyak banget ya kasus-kasus yang kayak gitu. Yang numpang nama Bu, Iya Bu. yang numpang nama biasanya. Cuci tangan sih Bu. Iya, kita ambil bersih. Oke, karena yang memilih tema pengendalian emosi tadi lebih banyak, maka kita sepakat ya untuk memakai tema pengendalian emosi untuk layanan hari ini. Setuju semuanya? Setuju Ibu. Baik. Oke, karena tema hari ini sangat relate untuk kalian. Bagaimana jika kita ambil contoh dari kasus Anissa tadi? Ya bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Saya setuju Bu. Setuju, saya setuju banget. Belajar mengendalikan emosi
kalau ada di posisi seperti itu. Ya. Iya. Iya, kalau jujur saya juga pernah sih Bu di posisi itu karena emang ingin marah karena kesel dan nggak adil. Kesel ya? Iya. Karena teman nggak mau membantu kita bikin tugas gitu kan. Jadi beban itu ada di kita gitu. Oke, ada yang ingin menambahkan? Saya setuju walaupun saya belum pernah di posisi itu, tapi setidaknya saya pengen belajar. Saya juga nih Bu, Boleh. setuju karena juga pernah ngalamin sendiri Bu perlakuan kayak itu Bu, kayak Kurang adil gitu ya. nggak adil di dalam pembagian kerja kelompok. Baik, nah terima kasih ya yang sudah mau menambahkan apa namanya pendapatnya. Nah sekarang nih ibu mau bagi perannya. Tadi kan dengan kelompok teknik psikodrama kan. Nah, jadi dari psikodrama tuh ada kayak kita main drama. Jadi sekarang ibu mau bagi perannya. Oh saya tadi nggak jago drama Bu. Gak apa-apa, kita kan belajar dulu di sekarang nih biar mana tahu dari sekarang dari kita belajar ini kita bisa main peran yang drama yang lebih lagi. Oh iya siapa tahu. Terus untuk naskahnya gimana? Eh, Bagi yang semuanya nggak sih? Kalau kita Lewat ini WA bikin naskahnya. udah, tapi mau dikirim lagi Google Form aja. Iya. Biar lebih gampang aja ya. Iya boleh. Jadi ibu kirim ya. Saya kirim ke grup ya. Berarti boleh cek HP ya? Iya boleh. Makasih Bu. Iya, bentar ibu kirim ya. Baik Ibu. Ibu mau ngirim sekarang apa besok Bu? Iya ngirim sekarang ibu lagi cek ini. Gak sabaran. WhatsApp apa Google Chrome Bu? WhatsApp aja. Ini Google gimana? WhatsApp aja. Pakai blogspot. Kita coba dibuat tuh. Oh iya Ibu kirim. Ada perannya juga di dalam itu di dalam teks itu ada pembaca narasi, ada pemeran utamanya, Ada pemeran utama juga. ada pemeran pembantunya gitu. Pembantu apa Bu? Maksudnya pembantu peran apa? Coba Bu sebutin satu-satu Bu. Iya Bu, perannya Bu. Dari awal aja sebutin Bu. Pembaca Bu Rebecca aja kan ibu kan. Iya. Kita jelasin di ibu. Nah, pembaca narasinya ini Ayu Cahyani-Rum. Iya, Ya. Ayu. Terus pemeran utamanya Anissa Salsabila. Iya. Anissa. Iya, Anissa. Sesuai yang benar. Ya, pemeran utamanya. Keren Anissa. Pemeran keduanya itu Miranti, berperan sebagai ibu dari Anissa. Apa yang mendapat sih Bu ke ibu-ibuannya? Masuk. Iya. Terus pemeran ketiganya Zahwa, berperan sebagai sahabat Anissa Salsabila. Besti. Terus pemeran keempatnya ada Anissa Dwi, juga berperan sebagai sahabat Anissa Salsabila. Sahabat kamu banyak banget sih. Sahabatnya. Terus pemeran kelima ada Sri Rahayu Puji Utami, berperan sebagai guru. Jadi apa? Jadi guru. Guru. Pemeran keenam ada Sri Novitasari, berperan sebagai teman sekelompok Anissa Salsabila. Jadi beban ya Bu. Terus pemeran ketujuhnya ada Yara, berperan sebagai teman kelompok Anissa Salsabila. Ya, jangan jadi beban dong, bantu dong. Terus pemeran ke-8 ada Cindy, berperan juga sebagai teman sekelompok Anissa Salsabila. Oh. Dan yang terakhir pemeran ke-9 ada Wildan, juga berperan sebagai teman Nah ini yang kelompok jadi Anissa Salsabila. beban nih Bu. Jadi bebannya ya. Saya mau jadi ya? beban Bu. Oke, coba kira-kira udah sih belum? Ya Belum sih. Itu Belum baca ya? Iya. Ya udah sekarang ibu kasih kalian waktu untuk baca naskah dramanya. Oh, sekitar 10 menit cukup nggak? Cukup. Jadi kita main dramanya ini nggak ngeliat teksnya Bu. Iya, kalian memahami kayak lebih memahami Perannya ya. Tapi kurang lebih nanti kayak teks. Iya. Mana saya teksnya dikit banget lagi. Kalau bisa saya nggak apa gimana Bu?
Iya dikit-dikit gak apa-apa deh. Oh, tapi Iya boleh. Tapi ibunya banyak banget kita banyak bantu. Kalau misalnya main drama kita tuh berdiri apa di sini aja gitu? Kiri dong. Jangan dulu. Tetap gak bagus. Berarti kita emang benar-benar. Iya, bener-bener drama. Gimana? Jadi sekarang Kita berikan dulu ya Bu. iya boleh. Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk baca-baca dulu naskahnya. Terima kasih Bu. Iya. Apa sih? Boleh. Baca-baca Kita boleh drama selamanya dulu nggak sih? Nah, ayo dimulai dari narasi. Ini latihan dulu ya? Iya. Narasinya yuk. Saya. Nah, baik. Makasih Ibu karena sudah memanggil saya sebagai pembaca narasi. Seperti yang udah kita diskusikan tadi ya, temanya kan pengendalian emosi. Maka di sini kalau kita baca menceritakan seseorang pelajar yang bersekolah di SMA swasta Kota Jakarta mendapatkan perilaku tidak adil nih dari teman-teman sekelompoknya, di mana hanya dia yang mengerjakan tugas kelompok tersebut dan teman-temannya merasa tidak peduli atau acuh terhadap tugas kelompok tersebut. Oke, begitu Bu. Iya. Mulai aja. Ayu dulu ya. Ya, ini kita satu dari Ayu. Ini apa satu? Iya. Kelompok Latihan. Oh, dari narasi dulu. Bukan, tadi ini ya. Oh, itu belum. Pada pagi hari jam pertama di SMA swasta Kota Jakarta. Semua siswa yang hadir sibuk memperhatikan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Saat itu, ibu guru sedang membagikan kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Kelompok selanjutnya yaitu Anissa Salsabila, Trina Sari, Yara Mutiara, Cindy Natasha, dan Bulan Trisdharma. Kalian kelompok terakhir ya, jadi kelompok 7. Ibu harap minggu depan sudah selesai semua makalahnya, dikumpulkan pada jam pelajaran saya minggu depan. Baik Bu. Baik Bu. Kelompok 7 nanti kita istirahat langsung bahas ya apa aja yang harus kita siapin. Oke. Ya udah, oke deh, pasti pas istirahat ya. Ini ikut aja sih terserah kalian deh. Jangan jam istirahat dong. Gua kan lapar mau makan, belum makan nih lapar tau. Tahu Ing, jangan jam istirahat. Emang lu berdua nggak ada yang jajan apa? Ya udah pas pulang sekolah aja gimana? Nah kalau itu baru gua bisa. Ya udah Gitu deh. dong. Waktu pun berlalu terasa cepat sekali. Tiba-tiba hari sudah siap dan sekolah pun. Terlihat Anissa sudah menunggu teman-temannya untuk berdiskusi tentang kerja kelompok. Dan juga dibuat kesal oleh teman-teman sekolah. Nis sorry ya Nis. Hari ini gue lagi ada latihan futsal. Asli, soalnya pelatih gue tuh lagi udah nunggu gue gak enak banget udah ditungguin sama teman-teman pelatih. Maaf banget ya, hari ini gak bisa. Ih, kenapa ngambil dari tadi sih? Gue lupa banget nih, besok kan gue ada tanding soalnya. Dan itu turnamennya lumayan besar, gue harus ikut latihan hari ini. Ya udah mau apa? Makasih ya nih, sudah mau ngertiin aku. Kabarin aja ya. Gue juga Dennis kayaknya nggak bisa hari ini nih, soalnya adik gue nggak ada yang jagain, nyokap gue lagi pergi. Gak apa-apa ya Nis ya. Udah pulang ya, kasihan ada lu tuh di rumah. Oke, makasih ya Nis. Nanti kabarin aja kalau gue harus ngerjain apa-apanya ya. Terus kita gimana dong Nis? Tadi gue lihat Novita langsung balik lagi. Katanya dia jadi jemput bapak. Ini dijemput bapaknya katanya. Lagi sama Nisa nunggu dulu bapaknya sering banget Nis. Ya bisa. Gimana sih? Bukannya tadi udah pada janji ya mau bahas habis pulang sekolah ini banyak loh yang harus kita kerjain. Dia tahu ini kayak kedua gimana nih? Gue nggak tahu apa. Oh, ya udah deh nanti gue kerjain sebisa gue dulu. Kita pulang aja ya, ntar gue kabarin lagi. Udah ya, sampai nanti. Keesokan harinya, pada saat jam pulang sekolah, kelompok 7 akhirnya dapat membahas tugas kelompok yang
kemarin hari terpecah. Tapi sekali lagi Anissa dibuat kesal karena perilaku teman-teman di kelompoknya pada saat pembagian tugas. Jadi nanti ada buat kesimpulannya, terus dia aja yang jilid makalahnya atau buat menyimak sekalian. Nah, kayak yang di awal gue bilang tadi, hari Jumat kita harus sudah kelar karena Sabtu di akhir setelah ini di akhir masa nggak ya? Belum ada, jadi banyak yang bahas Sabtu. Terserah kalian deh sekarang, gue nggak akan gue tulis namanya. Kalau dia di Gusti tahu kalau kalian nggak kerja, kalian kalau nggak peduli sama tugas kelompok tuh bilang biar nggak buang-buang waktu. Kalian mending nggak usah diskusi aja sekalian. Akhirnya Anissa pun pulang dengan membawa perasaan kesal karena merasa teman-teman kelompoknya tidak bisa menempati janji dan bisa terpacu pada tugas kelompok yang diberikan. Sampai di rumah, Anissa langsung meluapkan emosinya. Kakak pulang. Kamu kenapa kak? Iya tahu betul. Kok cemburu aja mukanya? Kan? Lagi terus dah nanti. Oh itu doang. Anissa kesel bu. Oh, Anissa kesel bu. Kemarin cuma Anissa doang yang kerja kelompok, yang lain pada kabur-kaburan. Sahabat Anissa berkunjung main ke rumah Anissa atas permintaan ibu Anissa. Berharap mereka dapat menghibur teman-teman. Tok Anissa. Harusnya ada ituan ibunya nggak sih kayak dia minta ke temennya. Boleh tuh ditangkap kalau boleh. Ditamain nggak apa-apa nggak sih bu? Iya, tambahin di sini mengatakan. Iya nggak sih? Boleh biar agak. Biar lebih bagus Iya. lagi. Iya, jadi ibunya ada konsepnya lagi gitu kepada anaknya. Jika ada yang apa-apa Jadi kayak ada improve boleh. Iya boleh. Yaudah, ibu Miranti. Sama ya udah Wah, Anissa ini kita nih sahabat kesayangan lo. Oh. Iya nih, semoga dong kita udah lama nih nggak main, dan tidak ada kamar terus dong. Pasti kalian disuruh ibu ya. Rumah nih rumahnya sekarang banget sih lu. Ya harus gimana nggak hafal orang kita udah temenan dari SD. Lagian lu kenapa sih nih kayak orang bete gitu? Ya gimana gue nggak bete Wak. Gue kan ada kerja kelompok ya, tapi temen-temen kelompok gue nggak ada yang peduli, disuruh banget gue. Tadi gue aja udah marah-marah di sekolah, bodo amat deh mau dilihatin orang atau enggak. Cuman gue doang yang kerja dari mulai cari materi sampai nyusun materi tuh gue. Ya emang kayak gitu nggak sih kalau teman itu sering banget yang kayak gitu. Gue juga sering kok kayak gitu. Iya kesel sih boleh aja, cuma kayaknya nggak pas aja kalau lu marah-marah pas kami di sekolah kayak nggak enak aja gitu ya. Terus gue harus gimana? Gue tahu kok di posisi itu lu bikin kesel banget, tapi coba daripada lu marah-marah, lu tarik nafas nih dalam-dalam, terus sambil tutup mata, biar lu tenang. Kalau lu marah-marah juga nggak bakal ngubah perilaku teman sekelompok lu kan. Yang ada lu capek nggak selamanya marah-marah itu capek nggak sih selamanya tuh marah-marah tuh nggak baik juga, apalagi di tempat ini. Iya benar banget ya, benar. Kita emosi dulu, terus Mungkin dan juga ya caranya sama kalian jadi ibu ya sama-sama dia sama-sama nulis karena kalian berkasih saran buat gua dan merasa gua lebih baik, berarti kalian juga mau dong berbikin tugas gue ya kan? nanti hari ini sama apa ya? Mau kan? Tante masak apa ya? Tante hari ini masak apa? Saya lapar tante, mau makan. Keesokannya pada saat di jam pulang sekolah kelompok 7 kembali berkumpul untuk membahas tugas kelompok yang sebentar lagi akan dikumpulkan. Teman-teman maaf ya, gue kemarin marah-marah dan ninggalin kalian gitu aja. Gue tahu ini gak sopan banget, jadi maaf ya. Tapi gue juga mau kalian peduli sama tugas kelompok kita, karena nilai ini juga pasti balik lagi ke kita kok. Semakin kita serius kerjanya, bakal semakin bagus juga apa yang kita dapetin. Ya
ya Nis, gue juga minta maaf ya karena udah nggak peduli. Gue juga nggak enak jadinya karena lu semua yang udah nggak cinta. Iya nih sama, gue juga minta maaf ya. Iya Nis, gue juga minta maaf ya nggak bisa banyak kali. Selesai ibu. Apa ya Bu? Pemanasan Ibu. Pemanasan. Jadi sekarang kita seperti itu ya anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk bermain peran? Siap, Bu. Oke, nah sekarang kita akan memainkan sebuah drama dengan tema yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Jadi narasinya akan dibacakan oleh Ayu Cahyaningrum. Dipersilakan. Ya baik Bu, terima kasih. Seperti yang sudah kita diskusikan tadi ya teman-teman. Maka temanya hari ini kan pengendalian emosi. Di sini menceritakan seorang pelajar yang bersekolah di SMA swasta Kota Jakarta mendapatkan perilaku tidak adil dari teman-teman sekelompoknya, di mana hanya dia yang mengerjakan tugas kelompok tersebut dan teman-temannya merasa tidak peduli, acuh terhadap tugas kelompok tersebut. Oke, baik, karena narasinya sudah dibaca oleh Ayu, maka teman-teman diharapkan untuk mempersiapkan diri untuk memerankan peran kalian masing-masing. Karena sudah siap semua? Siap Bu. Baik, sekarang kita mempersiapkan diri untuk memainkan sebuah drama. Yeay. Baik, Ibu persilakan Ayu Cahyaningrum untuk membaca alur ceritanya. Ya, terima kasih Bu. Kita mulai ya teman-teman. Ya. Ya, maksudnya iya dong. Ya. Pada pagi hari jam pertama di SMA swasta Kota Jakarta. Semua siswa yang hadir sibuk memperhatikan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Saat itu, ibu guru sedang membagikan kelompok untuk tugas makalah kelompok. Oke, kelompok selanjutnya ya, kelompok terakhir. Yang pertama ada Anissa Salsabila, Hadir Bu. Ya, saya. Trino Pitasari, Hadir Bu. Yara Mutiara, Saya Bu. Cindy Natasha, Saya Bu. lalu ada Wildan Tridharma. Iya saya Ibu. Nah, kalian kelompok terakhir ya, jadi kelompok 7. Dan Ibu harap minggu depan sudah selesai semua makalahnya dan dikumpulkan sesuai dengan jam pelajaran, oke? Oke. Baik, siap, Ibu. Siap, Bu. Oke, pergi ya, dadah. Kelompok 7. Oi. Apa tuh? Nanti kita habis istirahat kita omongin ya apa aja yang harus kerjain. Oke, kita bahas ya nanti. Habis istirahat. Kalau jam istirahat kayaknya nggak enak ya. Buat kita makan aja mending gimana? Gue lapar soalnya belum makan nih. Gue ikut aja deh, terserah kalian. Tahu lo emang jam istirahat pada nggak istirahat apa? Berdua? Iya, udah deh pas pulang aja. Nah, Yaudah pas pulang aja. boleh kalau pulang mah. Beneran ya pulang ya. Iya. Ya, nanti ingetin gue lagi aja ya. Soalnya Oke. gue mau makan dulu nih, lapar. Ya udah. Istirahat ki sana. Oke. Dadah. Ini istirahat bareng yuk. Ini Waktu pun terasa cepat sekali. Tiba-tiba hari sudah siang, jam pulang sekolah pun tiba. Terlihat Anissa yang sudah menunggu teman-temannya untuk berdiskusi tentang kerja kelompok. Dia juga dibuat kesal oleh teman-teman sekelompoknya. Nis. Sorry banget ya, kayaknya hari ini gue gak bisa deh, gue lupa banget soalnya. Apa ya, gue hari ini ada futsal, mau ada pelatihan juga. Gimana? Ya kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, pelatih gue tuh udah bilang dari kemarin-kemarin. Gue baru ingat bahwa hari ini tadi dikabarin harus ada pelatihan, soalnya besok akan ada turnamen besar. Sorry banget. Pak, gue gak bisa deh, Nis. Kayaknya ini nyokap gue ngabarin gue, adik gue di rumah sendiri. Nyokap gue pergi soalnya, sorry banget deh. Sumpah, ini nyokap gue ngechat gue soalnya. Ya udah deh pulang aja. Kasihan ada lu kalau sendirian di rumah. Terus kita pulang nih berarti. Iya, sorry banget nih. Next time ya. Ya. Gak apa-apa Yaudah, kan? Nis, kalau gitu nanti kabarin aja ya, gue harus ngerjain apa gitu, pembagian tugasnya. Yaudah, oke. Siap, nanti kabarin ya. Thank you, Nis. Thank you. Thank you. Gue lihat tadi si Novita langsung pulang lagi.
Oh udah tuh bapaknya, apa sih nggak nungguin kita? Terus bapaknya kata udah nyamper, gimana? Ya, gimana sih? Udah pada janji juga katanya pulang sekolah mau kerjain. Terus ini kita gimana? Banyak yang harus kita kerjain. Iya, gue juga nggak tahu gimana. Gue juga nggak tahu harus gimana dong. Ya udah deh, nanti gue kerjain aja sebisa gue di rumah. Ya udah, gue pulang ya. Sorry banget ya. Udah nih, ntar gue kabarin lagi ya. Kabarin. Kasih. Semangat. Akhirnya kelompok 7 dapat membahas tugas kelompok yang kemarin hari tertunda. Tetapi sekali lagi Anissa kesal karena perilaku teman-teman sekelompok pada saat pembagian tugas. Ya. Jadi nanti Yara buat kesimpulannya, terus nanti gue yang jilid makalahnya, terus gue beliin map juga sekalian. Nah kayak lo yang gue bilang, tadi hari Jumat kita harus besok kelar nih, karena terserah kalian deh. Sekarang gue gak akan tulis nama kalian ya, biar Bu Sri tahu kalau kalian tuh gak kerja. Iya, susah banget nih. Kalian tuh kalau nggak peduli sama tugas kelompok bilang, biar gak usah buang-buang waktu, mending gak usah diskusi aja sekalian. Kok gitu, Nis? Nis? Lagi seru lagi kok gamenya. Seru lah. Lu sih Wildan, main game mulu, bukan yang diperhatiin. Gue lagi seru nih, lagi Ah, pulang aja. Kok gitu? Pada pulang semua? Iya udah lanjutin aja Wil, seru tahu. Iya ya, nanti aja kita ngomongin men. Serang tower itu dulu sebentar. Lu maju Wildan. Ya ini lu maju. Keesokan harinya pada saat jam pulang sekolah, salah yuk. Akhirnya Anissa pun pulang dengan membawa perasaan kesal karena merasa teman-teman sekelompoknya tidak bisa menepati janji dan bersikap acuh pada tugas kelompok yang diberikan guru. Sesampainya di rumah, Anissa langsung meluapkan emosinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kenapa dong anak ibu? Kenapa? Kok cemberut sih? Kok nangis? Dari kemarin kerja kelompok cuma Aisyah doang yang kerja. Oh sabar ya nak, dengan ikhlas kali nanti Allah yang balas nilainya. Gak perlu nilai yang bagus nah, yang penting kamu sudah totalitas. Pada sore hari, sahabat Anissa berkunjung ke rumah Anissa atas permintaan ibu Anissa. Berharap Anissa dapat terhibur oleh teman-temannya. Kayaknya harus telepon temen-temennya dulu deh. Pengen tahu nih, ada apa sih? Halo, assalamualaikum Zahwa. Ibu tunggu ya Zahwa sama temen-temennya Anissa ke rumah. Ibu ada yang mau dibicarakan. Iya, ibu tunggu ya. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Isa. Waalaikumsalam. Ya masuk. Waalaikumsalam Isa. Ada Zahwa. Tunggu dulu nih. Ibu mau nanya. Tadi si Anissa tuh pulang sekolah dia langsung cemberut aja gitu, nangis langsung pergi ke kamar ibu tinggalin. Kira-kira ada apa ya? Saya juga nggak tahu ya, kurang tahu juga sih. Cuma tadi di kelas dia mau kayak marah-marah gitu. Iya. Mungkin nanti coba ya kalian gimana gitu caranya biar dia happy lagi gitu. Kasian dia tadi lagi nangis, ibu nggak berani, takutnya dia punya privasi gitu. Mungkin kan sama sahabatnya bisa sharing-sharing gitu apa kejadiannya tadi di sekolah. Oh iya, udah nanti kita ke kamarnya ya tante. Iya iya silakan langsung aja masuk ke kamarnya tuh di sebelah sana. Nih, sini kita loh sahabat kamu. Ayo keluar, ngapain sih di dalam? Pasti kalian 1000 ya? Sini duduk. Kenapa sih Nis mukamu bete gitu? Ya gimana gua nggak bete, Wak. Tadi kan gue ada tugas kelompok, tapi teman-teman kelompok gue tuh kayak gak ada yang peduli sama kelompok gue. Jadi tadi gue marah-marah di sekolah, bodo amat dia bilangin orang-orang juga. Cuman gue doang yang kerja, Wak. Kesel banget gue. Dari nyari materi sampai nyusun materi tuh gue, sampai ngejilidnya juga gue ini mah. Iya sih, tadi gue juga lihat pas di kelas lu kayak
bete banget langsung pergi gitu kan. Dan yang lain tau nggak, dia cuma main game doang, parah banget. Iya gue juga lihat sih Kalau tugas kelompok sih pada kayak gitu, pada andelan-andelan. iya kesel Sabar aja sih Nis. Kesel sih boleh, cuma kayaknya gak pas aja kalau lu harus marah-marah di sekolah, apalagi kan tempatnya juga rame Nis. Ya terus gue harus gimana coba menurut lo? Gue tahu kalau di posisi itu bikin kesel banget, tapi coba daripada lu marah-marah gak jelas, mending lu tarik nafas dulu, terus tutup mata lu biar lu merasa senang. Terus juga bakal ngerubah, kalau lu marah-marah juga nggak bakal ngerubah temen-temen lu itu kan. Terus temen yang ada lu juga capek sendiri marah-marah kan juga perilaku yang nggak baik Nis. Iya benar banget sama lo, gue setuju. Apalagi tadi lu di kelas kayak gitu nggak enak banget tau dilihat sama yang lain. Di kelas tuh tadi lagi rame, terus kok kayak gitu pada kaget tau. Iya sih benar juga. Makasih ya sarannya, karena kalian gue jadi merasa terhibur banget. Iya, sama jangan marah-marah lagi, nggak enak, keriput ke mukanya. Nah, karena kalian udah ngasih saran, berarti kalian bisa bandingin gue dong. Keesokan harinya pada saat jam pulang sekolah, kelompok 7 kembali berkumpul untuk membahas tugas kelompok yang sebentar lagi akan dikumpulkan. Teman-teman, gue minta maaf ya kemarin marah-marah gak jelas terus tinggalin kalian gitu aja. Gue tahu itu nggak sopan dan itu gak dibenerin sama sekali. Gue minta maaf ya sekali lagi. Tapi gue juga mau kalian tuh peduli sama tugas kita, karena kan nilai juga kita yang dapat. Apa yang kita buat itu yang kita nilai. Jadi gue pengennya kalian juga peduli, jangan cuek-cuek gitu. Gue juga minta maaf ya Nis karena udah gak peduli. Terus jadinya tuh semua tugas kayak kerja. Iya Nis, gue juga minta maaf ya, gue gak ada maksud banget kayak gitu. Iya Nis, nggak apa-apa, gue udah tahu kok niat tujuan lu untuk apa ke arahnya. Gue tapi udah nge-print sama beli map juga kok untuk makalah kita. Makasih ya Nis. Gue minta maaf juga ya Nis, gak bisa bantu apa-apa. Iya, gue udah maafin kok. Gue juga kalau bisa kalian lebih peduli lagi ya nanti sama tugas kelompok. Jangan diulangin lagi. Ini terakhir kali kalian gak peduli dengan tugas kelompok ya kalau bisa. Oke Nis, Oke Nis, nanti akan gua coba buat lebih empati lagi sama nilai atau tugas kelompok kita. Sekali lagi maaf ya Nis. Maaf ya Nisa. Maaf Anissa. Terima kasih ya. Iya. Semua empati. Oke, Kak, kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bermain. Kalian lagi. Next time kita bakalan drama lagi. Oke, sekolah kita lihat lagi. Tadi apa? Aku di sini. Terus di sini 2 kali. Baik, karena kita telah selesai melaksanakan dramanya sampai di sini, apa sih yang kalian tahu tentang pengendalian emosi itu? Saya Bu. Oke. Nah, kalau menurut saya emosi itu bisa diartikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, Bu. Oke, selanjutnya. Saya Bu, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu penting banget ya Bu ternyata untuk mengendalikan emosi. Itu aja. Ya udah, nggak apa-apa. Saya. Oke. Iya Bu, jadi saya juga jadi mengetahui ya Bu dampak dari emosi yang diluapkan secara tidak tepat gitu Bu. Jadi bisa yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu, mengetahui. Oh, emosi itu tidak baik. Iya, tidak baik, bisa menyebabkan penyakit gitu ya Bu. Saya setuju sama dia Bu. Oke, apa? Kembali sampai Tadi itu aja. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, siapa lagi? saya Bu, saya setuju sama semua yang mereka berpendapat Bu. Terus apa lagi ya? Jadi tuh pengendalian emosi sangat penting untuk diri kita sendiri karena
kalau misalnya emosinya terlalu meluap berlebihan juga nggak baik, apalagi kesehatan juga nggak baik kan ya Bu. Tapi emang nggak boleh ditahan juga karena nggak baik juga. Ternyata banyak nggak baik dari pendapat Yara. Oke, baik. Nah, ibu juga akan memberi kalian sedikit pemahaman nih apa itu emosi dan bagaimana cara mengendalikan emosi. Nah, jadi emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat, seperti marah. Maka dari itu, mengendalikan emosi akan menentukan seberapa kuat perasaan bisa mengendalikan pikiran. Mengendalikan emosi juga bisa menghindarkan kita dari gangguan histeria atau masalah kejiwaan yang dapat meletupan emosi yang berlebihan. Bentuk emosi ini biasanya berupa rasa marah, frustasi, atau sedih yang dilampiaskan pada aktivitas fisik atau kegiatan lain yang bisa melepaskan stres. Nah, jika seseorang memendam perasaan dalam bentuk negatif, dapat berdampak buruk ke diri sendiri. Hal itu tentunya juga dapat berdampak pada hubungan dengan orang lain, orang di sekitar kita. Nah, lalu cara mengendalikannya, yang pertama tuh caranya berhitung. Cara menahan emosi yang pertama adalah berhitung. Sebelum marah, berhitunglah dari 1 hingga 10. Apabila sangat marah, berhitunglah hingga 100. Pada saat berhitung, denyut nadi akan turun dan kemarahan akan lebih mungkin untuk reda. Tuh. Nah, yang kedua itu tarik nafas yang dalam dan lambat. Ketika marah nih, nafas akan lebih pendek dan cepat. Tarik nafas yang dalam dan lambat dari hidung dan dikeluarkan dari mulut untuk beberapa saat. Dengan menarik nafas menarik nafas yang dalam dan lambat, diharapkan agar kemarahan kita dapat mereda. Ya, selanjutnya itu berolahraga. Mengendalikan emosi juga dapat dibantu dengan berolahraga seperti berjalan kaki, mengendarai sepeda, atau berlari. Lakukanlah hal yang dapat mengalihkan pikiran kalian dan membuat tubuh menjadi lebih baik. Selanjutnya, lakukan relaksasi otot. Cara mengendalikan emosi lainnya dapat dilakukan dengan cara merelaksasi otot. Lakukan peregangan dari berbagai kelompok otot pada tubuh dan kendorkan perlahan-lahan dengan cara membuang nafas. Menggerakkan leher dan menggoyangkan bahu adalah beberapa contoh gerakan yang dapat dilakukan untuk membantu mengendalikan emosi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan drama tadi. Coba kalian utarakan nih pendapat kalian tentang peran yang dimainkan oleh Anissa Salsabila tadi. Oke, dimulai dari siapa dulu? Miranti boleh? Saya pun paling ya udah boleh pendapat. Kalau menurut saya sih peran yang dimainkan Miran, maksudnya dimainkan Anissa tuh banyak banget ya Bu kejadian di sekitar kita. Terus menurut saya juga kayaknya emang penting sih Bu orang-orang sekitar untuk mendukung kita menahan emosi, kayak tadi peran yang dimainkan Miranti sama itu dimainkan Zahwa sama Anissa Dwi kan itu membantu Anissa Salsabila buat menahan emosi ya kan, memberikan solusi. Kalau saya memberi semangat biar emosinya tidak berubah. Oke, selanjutnya Saya Bu. boleh. Ya Bu, tadi yang saya perankan kan sebagai orang tuanya saya Bu. Iya. Nah di situ juga iya benar kata Ayu Cahya, orang tua juga berperan penting, tapi tidak mengikut campuri permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Kayak seperti tadi kan Anissa punya masalah di kelasnya, jadi orang tua hanya menenangkan dengan memantau seperti tadi memanggil temannya biar dia saling terbuka oleh temannya. Ya, kadang-kadang anak-anak ini kan dia nggak terbuka dengan orang tua, tetapi terbuka dengan Iya Bu, seperti itu. Selanjutnya, menurut pendapat saya, kalau dari segi dialog maupun drama yang tadi kita lakukan cukup bagus, dan yang bisa kita ambil bahwa gak semua, benar kata Miranti, gak semua orang tua harus mengetahui apa yang dirasakan oleh anaknya, tetapi cukup
bisa memantau anaknya dari kejauhan, seperti ngajak teman-temannya untuk datang ke rumah untuk menenangkan perasaan atau pikiran yang lagi dirasakan oleh Anissa gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Berarti pendapat Wildan hampir sama dengan pendapat Miranti ya. Oke, selanjutnya juga saya juga setuju sih itu sama yang lain kayak emang ada beberapa anak yang mau cerita sama orang tuanya kan mungkin karena merasa nggak enak juga gitu atau merasa takut dibilang lebay gitu kan. Tapi kalau untuk ngomong sama temen tuh kayak lancar aja, terus kayak malah temen ini jadi support kita nih buat untuk bisa lebih baik lagi. Terus juga apalagi kan untuk kamar sendiri kan gak bagus banget ya apalagi kayak di tempat umum tadi tuh kayak yang bisa perannya tadi di kelas kan lagi rame posisinya, terus Anisanya lagi marah-marah dan orang lain juga kan gak enak gitu. Jadi emang menahan emosinya kurang penting banget sih. jadi perlu juga dukungan dari orang-orang terdekat untuk menahan emosi. Betul. Selanjutnya ada lagi. Saya ibu. Ya, silahkan. Kalau satu menurut saya tuh saya setuju dengan pendapat dan Anissa Dwi, Mirati, dan Ayu Kalian yang sudah disampaikan tadi mengenai peran yang diperankan oleh Anissa Sabil. Saya juga setuju dengan pendapat mereka dan mengendalikan Suaranya lebih keras. Iya. Dia gugup. Dia duduk. Gak apa-apa Karena banyak dukungan dari orang-orang terdekat itu aja sih. Baik, tanggapan dari kalian semua bagus-bagus sekali. Ibu ucapkan terima kasih untuk atas tanggapannya. Nah, sekarang kita ada permainan dulu biar lebih semangat lagi. Mainan apa tuh Bu? Kira-kira ada saran nggak? Kita mau main permainan apa gitu? Oh Miranti gudangnya permainan. Iya. Dia jadi apa? Ayo Mir. Tapi jangan marinara ya. Rafina juga mau. Apa? Mata kiri. Ini yang lagi viral di Instagram ya? Iya itu benar. Kalau saran saya SDK-nya tuh pagi, malam, siang. Pagi siang malam. Pagi siang malam. Bukan pagi sore kan? Dipimpin aja apa sih Enak itu Mbak. Jadi kalau pagi tepuk tangannya sekali. Kalau siang tepuk tangannya 2 kali. Kalau malam tuh begini, kayak tepuk tangan tapi nggak kena. Gini ya. Sekali aja apa? Sekali. Iya sekali aja sekalinya tapi enggak. Mau dipimpin siapa nih? Ibu apa? Ibu aja. Mulai ya. Presentasi. Oh iya. Ada. Banyak ada nggak? Yang kena omongan makan pisang gimana? Saya punya pisang soalnya kamu sama lontong, baru kalah makan lontong sama pisang. Saya udah makan. Jadi gimana nih kalau salah? Nyanyi aja. Nah, oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Dimulai. Konsentrasi dimulai. Barengan dong. Konsentrasi dimulai. Mana matamu? Mata kiri, mata kiri, mataku. Makan aja. Ayo. Boleh bilang Boleh lebih lanjut nanti tanya. Suaranya kenceng ya. Ini gladi dulu atau langsung? Saya mau makan pisang. 1, 2, 3. Pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi cepet ya, malam. Eliminasi dulu nanti kalau misalkan tinggal satu yang menang, nanti yang kalah boleh nyanyi bareng gimana? Boleh deh, boleh. Gimana? Tangan drama, tahun
Neng. Dua. Oh ya dua. Berarti dua lagi ya. Dua lagi boleh. Jadi Ya. Ya. pagi, siang, jarak kami Kamu 2 kali ya janjinya ya. dimulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Pagi, malam. Nyanyi lagu apa nih? Saya. Mata-matamu gitu. Kita ikutan dulu. Kita ya. Mana matamu? Itu. Gimana sih? Saya nggak tahu. Gimana kita contohin dulu deh. Gue juga saya nggak Itu bisa. tuh. Ya, saya yang mulai. Mana matamu? Mataku. Kurang kompak, Bu. Karena ini cuma Mana matamu? Mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. 2, 3. Mana matamu? ini mataku. Mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Nah, karena kita udah ice breaking tadi biar suasana lebih hangat lagi. Nah, sekarang nih Ibu mau tahu BMB 3 kalian dan perasaan kalian setelah melakukan layanan BK kelompok dengan teknik sosiodrama. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan Ibu. Mau ulangin lagi itu Udah ulang dari dari yang teknik psikodrama. Belum ada sosiodrama. Gak apa-apa di teknik BMB 3 apa sih Bu? ini aja yang seru aja kayak seru banget sih. Lu mau ulang lagi? Coba ini nggak Lu mau ngulang lagi dari yang Iya. Sorry, kayaknya udah selesai deh. Nggak ada BMB 3 ya BMB 3 setelah ya udah. ini semuanya juga BMB itu. Iya. Iya, lah, yang mau aja lah. Ya udah. Pasti nggak ada yang mau kalau gitu. Dari sini aja. Dari buruan. Iya dari sini aja. Dari sini aja. Iya dari sini aja. Udah buruan tuh HP-nya. Ketika habis nih. Ya lah jangan banyak. Nah, sekarang karena kita sudah udah ice breaking tadi, jadi Ibu pengen tahu nih BMB 3 kalian dan perasaan kalian setelah melakukan layanan BK kelompok dengan teknik psikodrama. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan Ibu. Boleh. Kenapa kadang saya, Bu? Saya baru yang pertama loh, Bu. Makasih Ibu Iya. untuk kesempatannya. Jadi menurut pendapat saya mengenai BMB 3 dalam diskusi kelompok kita hari ini, ini cukup bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Iya, betul. Untuk melatih emosional kita terhadap lingkungan sekitar kita, dari teman, keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Kita bisa memanajemen emosi kita, meredakan dengan beberapa cara yang tadi telah Ibu sebutkan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Selanjutnya. Nah, kalau menurut saya kan karena baru pertama kali saya mempraktekkan bimbingan kelompok teknik psikodrama ya, Bu. Saya merasa tuh jadi tahu Ibu peran-peran kan bermain peran ya, Bu. Jadi tahu semua dari Kalau menurut saya seru banget sih, Bu. Actingnya Bagus kamu. Iya, karena saya juga baru pertama kali ngikutin bimbingan kelompok dengan metode kayak gini, jadi saya merasa tertantang. Boleh. Sama sih, Bu, kalau saya kayak udah kayak teman-teman terasa. Ya, jadi sebenarnya Iya, sangat menarik ya Bu, teknik di dalam bimbingan kelompok ini yang menggunakan psikodrama.
jadi kan mungkin kan dari teman-teman semua juga pastinya hal yang pertama kali dilakukan ya Bu dalam pertemuan kali ini. Jadi kayak membangun suasana gitu, gimana perannya. Jadi kayak asik aja gitu Bu. Gitu. Jadi Suasana baru jadi. Iya begitu Bu. Oke, selanjutnya. Iya Bu, yang setuju sama Mirani. Seru banget kan sebelumnya kita ngikutin bimbingan juga kayak materi lagi. Terus ini kita main drama langsung, terjun langsung tuh punya peran masing-masing. Terbaik sih nih Bu. Oke, selanjutnya. Setuju sih Bu sama yang lain, seru banget. Terus saya juga tuh lagi lebih menyadari kalau mengendalikan emosi itu ternyata penting. Terus saya juga jadi tahu ya yang tadi dijelasin langkah-langkah Dalam mengendalikan emosi. berikut. Oke, selanjutnya. Kalau menurut saya sih, walaupun tadi peran saya baca narasi ya Bu, tapi ngelihat teman-teman mengeksplor dari sebuah teks menjadi drama, terus cara mereka buat mengeksplor peran tuh, saya salut sih Bu. Makasih teman-teman. Keren. Iya, kapan-kapan kita Iya, kita harus main lagi ya. Nah, terapin di kehidupan sehari-hari kali ya. Oke, selanjutnya. Kalau saya itu kayaknya seru banget karena kita pertama kali kan, apalagi ngumpul bareng kayak gini dari berbagai kelas, kita juga semakin dekat lagi. Terus juga kalau untuk dari tema yang kita bawakan hari ini tuh kayak benar-benar berasa sih kayak untuk mengendalikan emosi itu emang manfaat. Apalagi yang itu tadi kasih tahu cara yang penting gimana itu jadi nambah wawasan juga. Oke, selanjutnya. Keren banget. Aduh Bu, saya termasuk terbodoh. Maaf ya Dek. Iya Bu. Oh iya, paling sekarang dunia. Iya, saya stres. Ada teman-temannya kayak Iya nanti. Katanya sih nggak mau karena ada kakak kelas. Oh, gitu. Iya, takut dibully. Dia yakin uji nyali. Boleh, silakan. Menurut saya ini sangat seru banget Bu, karena emang ini pertama kali kan buat saya mengikuti bimbingan tanda kelompok psikokelompok ya. Biasanya saya mengikuti majelis ya maksudnya psikodrama. Biasanya saya mengikuti majelis kelompok Bu, biasanya gituan. Terus kayak cuman makin kan gitu bosen gitu. Bete, terus kayak oh my god. Nggak bisa loh kalau ngelanggar. Terus pokoknya apa sih namanya? Saya menjadi lebih berani kan, saya mendapatkan peran itu juga. Saya juga harus berani kan, harus aktif juga dan Jadi sangat bermanfaat. Iya, bermanfaat sekali Bu buat saya dan kehidupan saya. Iya, terus nggak bosan deh Bu. Seru banget. Thank you. Oke, karena kalian sudah menyampaikan BMB 3 kalian, dikarenakan waktu kita sudah habis nih, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti layanan hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya Allah. Oke, Ibu tutup kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup majelis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu